Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober. Oke, di reading siapa tuh ya? King sama Queen of Swords-nya keluar juga barengan. Coba aku ingat-ingat dulu. Libra kalau nggak salah. Apa kamu terhubung sama Libra atau kamu punya Libra di natal chart kamu? Sebentar. Situasinya, oke. Ada gini, ada situasi yang sepertinya pertama godaan duniawi, ada codependent, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sebenarnya kamu perlu perhatikan gitu dan membawa perubahan di hidup kamu. Membawa transformasi juga gitu. Ada mungkin orang baru ya. Orang baru ini terlihatnya menjanjikan untuk hubungan yang serius, tapi sebelum kamu mengatakan iya, sebelum kamu menseriuskan atau ngasih hati kamu ke orang ini, pastikan visi misi kalian sama gitu. Jangan tergoda hanya dengan kata-kata atau penampilan. Karena aku mendapatkan vibe bahwa kadang tuh ketika kita baru kenal orang ya, ada mungkin ada persona tertentu yang ditampilkan, dia pandai berkata-kata, padahal itu bukan intensinya dia atau bukan gambaran diri dia yang sebenarnya sama gitu. Misalnya ada kayak tawaran pekerjaan atau tawaran bisnis yang terlihat menjanjikan, terus orangnya juga kamu mungkin kenal, mungkin dia punya punya persona yang bagus, tapi pastikan gali lebih dalam gitu ya. Ini berlaku untuk konteks apapun. Pastikan apa yang kamu lihat sama dengan apa isinya gitu. Jadi kayak cover sama dalamnya itu sama. Ya ada energi seperti itu. Atau gini, kalau misalnya kamu nih ketemu yang konteks hubungan romantis ya, kalau misalnya kamu ketemu orang memang carinya bukan hubungan serius atau mau cari fun-nya aja, ya udah pastikan orangnya itu juga di apa ya, mencari hal yang sama gitu sama kamu. Jangan sampai nanti dia yang kecewa terus kamu jadinya menyakiti orang gitu. Bikin orang baper gitu misalnya ya. Ya, nih ada tema tentang boundary. Boundary, belajar dari pengalaman yang tadi aku bilang, pastikan apa yang kamu lihat sama seperti apa isinya di dalam orang itu, apa yang dia tawarkan, ide bisnisnya atau konsep pekerjaannya itu beneran atau enggak gitu. Pastikan gitu. Misalnya kalaupun berbicara pekerjaan gini, walaupun perusahaan ini jelas, badan hukumnya jelas, kadang ketika membicarakan job desk atau gaji gitu di awal ternyata wah job desk-nya lebih banyak, gajinya sama gitu ya. Pastikan makanya um, karena magician itu selain berbicara tentang manifestasi dan kekuatan pikiran, ada yang perlu mengkomunikasikan gitu, apa yang perlu dikomunikasikan, terutama belajar dari pengalaman ya. Sepertinya hal ini udah pernah terjadi, makanya pastikan pengalaman itu tidak terulang 2 kali. Sebagian lagi, ini berbicara tentang memberikan batasan pada situasi tertentu atau orang-orang tertentu, terutama kamu udah belajar, wah nih orang nih ngebullshit nih, atau nih orang nih nggak bisa dipegang, nih orang bikin energi gue capek. Ada jenisan orang-orang, perhatiin deh, belajar perhatiin. Jenisan orang-orang yang ketika kamu abis ngobrol sama dia, atau kamu abis hangout sama dia, kok energi gue abis ya, kok gue capek banget gitu. Karena jenisan orang-orang yang vampire energy gitu ya, dia nggak ngisap darah, tapi dia menghisap energi kamu. Ada, terutama kamu yang empath atau sensitif, kamu lebih bisa berasa efeknya gitu ya. Jadi ini kamu lebih hati-hati, proteksi energi kamu. Blessingnya adalah King of Swords. Kayak gini, pertama aku mendapatkan vibe bahwa akan ada orang yang membimbing kamu, akan ada orang jadi role model sama kamu, dan orang ini menginspirasi kamu ya untuk melakukan hal tertentu atau menginspirasi kamu untuk growing, untuk jadi diri kamu yang lebih baik. Terutama dengan pengalaman kamu di waktu lampau atau kekecewaan yang pernah terjadi. Nih, kartu ini tuh berbicara ada sesuatu yang menyakitkan. Ada sesuatu hal yang berakhir. Dan bisa juga skenario lainnya adalah hal yang menyakitkan, hal yang berakhir di waktu lampau itu membawa kamu sebagai King of Swords ya, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang hatinya kuat gitu, orang bisa melihat dari kabut-kabut kehidupan dan tidak terguncang dan tidak terpengaruh gitu ya.
Karena si King of Swords ini adalah orang yang bisa meregulasi emosi, intuisinya dengan baik, logikanya dengan baik, dan tahu kapan menggunakannya di saat seperti apa. Ya, itu energi King of Swords. Lalu yang jadi tantangan kamu adalah Death. Death ini berbicara tentang transformasi. Memang ada yang perlu berubah. Terus ada sesuatu ending yang tidak terhindarkan, tapi itu membawa kamu menuju bahagia kamu ya. Sesungguhnya chapter baru kehidupan kamu, wish fulfillment kamu, proses kamu bangkit kembali itu lihat kegelapan. Death itu kan biasanya memang transformasi. Mungkin ada momen-momen tidak terduga di hidup kita, ada momen-momen kekecewaan. Tapi dengan death ini kayak ketika kamu sedih, ketika kamu kecewa, kamu gak selamanya sedih dan gak selamanya kecewa karena matahari lagi mau terbit tuh di belakang nih kalau kelihatannya di kartu death itu. Jadi momen kegelapan itu gak selamanya gelap di hidup kita. Lalu yang jadi tantangan berikutnya adalah gini, dengan Nine of Cups jadi tantangan, perhatikan yang kebanyakan itu gak baik ya. Hidup itu harus seimbang. Kebanyakan kerja pun gak baik, tubuh kamu butuh istirahat. Kebanyakan makan bisa obesitas, bisa jadi penyakit, atau hal-hal lainnya yang kebanyakan kamu perhatikan gitu di hidup kamu, apa yang kebanyakan. Lalu yang berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah Queen of Wands dan Seven of Cups. Queen of Wands ini adalah energi manifestasi ya. Energi manifestasi, energi percaya diri, kamu bisa manifest, kayaknya kamu manifest dengan dua kombinasi ini, banyak hal gitu datang bersamaan di hidup kamu kayak jadi wow, surprise gitu sama diri kamu sendiri. Atau kamu manifest banyak hal, entah itu pekerjaan, entah itu pencapaian tertentu, apakah itu manifest keberadaan orang-orang tertentu, terus mereka itu datang bersamaan, terus kamu jadi terkejut sendiri gitu ya, dengan dua kombinasi ini. Lalu yang berikutnya, dengan momen transformasi ini ya, dengan momen-momen perubahan ini, kayak aku melihat kamu bakalan sibuk. Itu yang pertama, kamu kayak membagi prioritas, dan ingat tema keseimbangan tadi udah keluar ya. Sibuk boleh kalau kamu kayak fokus untuk mencapai hal tertentu, terus kamu memfokuskan energi kamu di situ nggak apa-apa gitu. Tapi ingat, kamu harus tahu juga kapan kamu perlu istirahat, kapan kamu perlu recharge, kapan kamu perlu menjaga keseimbangan di hidup kamu. Ini juga nggak berlaku cuma untuk pekerjaan, tapi juga berlaku untuk hal-hal lain gitu. Hidup itu harus seimbang, konteks sosial, konteks pekerjaan, konteks spiritual. Ya nggak cuma berat sebelah ke satu sisi aja gitu ya. Lalu ini juga kayak mungkin ada hal gini, ada situasi orang-orang tertentu yang apa ya, yang mungkin mau datang lagi, mungkin mengatakan sesuatu, terutama nih dengan tadi ya belajar dari pengalaman gitu ya, kamu kayak tergoda untuk mempertimbangkan kata-katanya, tawarannya, apa yang dia sampaikan, kayak tapi kamu ingat lagi gitu dengan pengalaman, karena ada tema belajar dari pengalaman di sini ya. Belajar dari pengalaman kayak, oke, mungkin lu terlihat baik sekarang, mungkin lu terlihat menjanjikan, mungkin lu terlihat bisa memberi kesan seolah-olah baik, tapi enggak gitu. Karena Queen of Swords ini orang yang tahu gitu ya, kapan seseorang itu misalnya contohnya ngebullshit gitu, tahu dia. Apalagi dia sudah pernah belajar, karena Queen of Swords ini punya level kebijaksanaan dari luka-lukanya dia. Karena Queen of Swords ini sering merepresentasikan janda atau duda gitu, orang yang belajar banyak dari sebuah hubungan yang berakhir. Gak cuma terbatas pada konteks hubungan yang berakhir ya. Dia itu merepresentasikan orang yang sudah belajar banyak. Dan dia sudah bisa mendeteksi ketika ada kebullshitan gitu. Jadi jangan bermain-main dengan Queen of Swords ya. Atau bisa jadi juga kamu merepresentasikan diri kamu sebagai sosok yang dingin, sosok yang terlihat apa ya, galak gitu, tapi bukan kamu jahat gitu ya, lebih kepada kamu tegas gitu, kamu mengatakan apa yang kamu perlu katakan, kamu nggak suka basa-basi, dan kadang nggak semua orang terima dengan kejujuran gitu. Jadinya kamu terlihat galak, terlihat tegas, terlihat judes gitu. Nggak semua orang bisa menerima hal-hal seperti itu ya. Jadi seperti itu, ada kesan yang ditangkap dengan orang-orang tertentu bahwa kamu bukan orang yang bersahabat atau yang ramah. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Intuisi. Yang tadi ya, aku bilang kayak ada sesuatu hal tentang manifest beberapa hal, kayak ada beberapa hal yang bagus, positif, atau hal yang kamu mau muncul bersamaan di hidup kamu. Ada suatu pesan tentang hal itu. Lalu dengarkan intuisi kamu, perhatikan
Emosi kamu perhatikan juga ketika di mimpi kamu ada tema yang berulang ya. Lalu cakra pertama itu rasa aman kamu, stabilitas kamu, rasa kamu bisa berpijak di bumi. Ketika cakra pertama kamu gak seimbang, itu mungkin kamu overthinking, mungkin kamu lupa caranya grounding ya. Ini sebuah reminder untuk menyeimbangkan cakra kamu. Oke, satu pesan lagi sebagai penutup. Work through your fears. Apa rasa takut kamu yang perlu kamu benahi, kamu bereskan. Takut kecewa lagi, takut terluka lagi. Belajar dari pengalaman itu boleh, tapi bukan berarti kamu memproyeksikan kekecewaan kamu, rasa takut itu ke masa depan ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.